terakhir kita menjalani bulan puasa ini di tahun ini. Tidak terasa sebentar lagi akan memasuki bulan yang baru, bulan Syawal, bulan Idul Fitri. Adalah satu kewajiban, yaitu membayar zakat. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan, mewajibkan, hukumnya fardu, tidak boleh tidak. Zakat al-fitri, zakat fitrah. Tuhratan lis-shaim, untuk membersihkan orang-orang yang sedang puasa itu minal lagwi war rafas, dari perbuatan yang sia-sia. Banyak orang yang puasa tapi kadang berbuat nggak tahu, entah ini berganjar pahala ataupun ini nggak ada gunanya. Jalan-jalan nggak ada gunanya misalnya. Cerita nggak ada gunanya padahal bulan Ramadan. Mendingan kadang-kadang masih tidur. Tidur itu bagus. Karena orang yang tidak tidur biasanya potensinya banyak. Orang maling itu karena tidak tidur. Orang main judi karena tidak tidur. Orang memfitnah orang itu gara-gara nggak tidur. Tapi kalau bulan puasa ini kan kita bawaannya enak untuk tidur. Jadi terhindar kita dari banyak yang tadi itu. Makanya bagus juga tidur di bulan puasa daripada melakukan hal-hal yang nggak tahu apa ini gunanya bagi diriku. Al-laghu. Sehingga kalau kita menzakatkan diri kita, fitrah itu artinya zakat diri. Hilanglah, sucilah tadi, kembali balik lagi kita jadi nol. Perbuatan yang tadi kita tidak ada manfaat tadi dibersihkan balik oleh Allah, oleh zakat tadi. Warrafas. Rafas itu adalah perbuatan zina. Kadang kita cerita ya, nampaklah namanya laki-laki, saya juga laki-laki, ada syahwatnya. Lihat di HP, buka-buka paha, buka-buka baju. Ya ada syahwat sedikit-sedikit. Padahal bulan puasa juga terlihat juga orang lalu lalang kadang terkomen juga di pikiran, ngapa itu kayak gitu cewek. Itu bisa dibersihkan dengan zakat tadi. Tuhrah. Jadi tahir jadinya, toharah, menjadi bersih lagi. Wa tu'matan lil masakin, sekaligus zakat fitrah, zakat bersih hati ini, bersih jiwa ini menjadi makanan bagi orang-orang yang miskin. Oleh karena itu Nabi SAW paling banyak berdoa. Inna aksara ista'aza bihi Rasulullah paling banyak berdoa minta perlindungan. Apa doanya? Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepada Engkau, minal hammi wal hazan, dari bingung dan sedih. Masih banyak kita yang bingung masalah anak, bingung masalah pendidikan anak, bingung masalah yang pengangguran nyari kerja, bingung masalah janda mau cari suami, duda mau cari istri, bingung. Maka kita berlindunglah kepada pemilik bingung itu. Siapa? Allah. Dan Rasul memang banyak doanya doa ini. Menghadapi orang jahiliyah itu kadang bingung. Diajak untuk tidak menyembah berhala, masih juga disembah berhala. Padahal patung atau berhala itu nggak bisa bergerak. Kenapa juga disembah-sembah, disujud-sujud? Barang yang nggak bermanfaat kok disembah. Wal hazani atau wal huzni, berlindung kita dari sedih. Kadang ada ucapan orang membuat kita sedih, ucapan anak buat kita sedih, ucapan keluarga buat kita sedih, ataupun banyaklah hal-hal yang membuat kita ini
Sedih hati kita. Supaya sedih itu tidak menjadi penyakit, karena orang Islam itu jangan sampai banyak sedih. Orang Islam itu kalau bisa, apalagi yang taat-taat, itu banyak gembira. Karena kalau orang Islam itu banyak sedih, nanti tampangnya jadi tampang lesu. Namanya orang lagi nangis atau sedih, tentu dia nggak ketawa ceria, nggak senyum lebar. Sehingga orang non-muslim lihat, tengoklah Islam tuh, loyo-loyo, sedih-sedih, tidak ada guna. Sehingga nggak bisa menjadi patokan anak muda. Karena anak muda kan pinginnya happy-happy. Maka Rasulullah tuh wajahnya ceria selalu. Ganteng wajahnya, putih, bercahaya, enak dipandang. Setiap orang memandangnya tuh memang pria ganteng. Bahkan dikatakan lebih ganteng daripada Nabi yang paling ganteng, Nabi Yusuf. Ganteng Nabi Yusuf, sampai cewek-cewek menengok Nabi Yusuf tuh, sedang memegang pisau pun terpotong tangan cewek-cewek tuh. Saking bercahaya dan gantengnya. Ini Nabi Muhammad, apakah lebih atau kurang daripada Nabi Yusuf? Tidak. Nabi Muhammad tuh juga lebih berganteng atau lebih cahaya, lebih enak dipandang daripada Nabi Yusuf. Namanya aja Nabi paling top. Tentu lebih semuanya. Lebih ganteng, badannya six pack. Badan Nabi itu enggak ada kayak kita. Itu keren Nabi itu, fisiknya keren. Jadi secara akhlak bagus, secara fisik sempurna, itulah manusia pilihan. Nggak mungkinlah Nabi itu misalnya pipinya tembem, rambutnya berewok, keriting, nggak terurus, nggak rapi, bau lagi. Nabi top masa kayak gitu. Badannya gendut, buncit, masa gitu Nabi paling top. Tentu badannya six pack. Tatapan matanya sejuk, enak dilihat. Kalau berbicara dia melihat orang yang berbicara itu tidak sambil menoleh ke kanan kiri. Jadi orang lawan bicaranya itu memang terasa diperhatikan betul. Memberinya pun tulus. Orang banyak minta ke dia. Pernah suatu saat ada orang Ansor minta ke Rasulullah. Ya Rasulullah, berilah aku yang bisa aku makan untukku dan keluargaku. Lalu Rasulullah ini kan orang banyak minta sama dia. Walaupun dia tidak kaya-kaya kali, yang kaya kan banyak waktu itu. Ada Abdurrahman bin Auf, banyaklah orang-orang kaya. Ada Utsman bin Affan, lebih kaya daripada Rasulullah. Tapi Rasulullah orang baik. Sama di masyarakat kita, kadang lebih banyak orang yang berumahnya bertingkat, mobilnya ini. Tapi malas kita, perhitungan kali kadang. Ini bapak ini, ini baik nih, enak ke rumah dia lagi. Begitu Rasulullah, lebih begitu lagi. Banyak orang minta. Tapi Rasulullah juga mendidik orang Ansor ini. Dia nggak mau hanya memberi aja. Apa kata Rasulullah? Apa yang ada di rumah kau? Lalu jawab orang itu, di rumahku hanya ada kain kasar dan mangkok dari kayu. Bawa sini, kata Rasulullah. Ini cara Rasulullah. Jadi anak-anak muda kita ini atau anak kita ini jangan dikasih aja. Jangan dikasih ikannya aja, kasih pancingnya, kasih jalannya, cari dia sendiri. Bawa sini kain kasarmu dan mangkokmu itu. Dilelanglah sama Rasulullah. Para sahabat, ada yang mau beli mangkok dan kain kasar punya orang ini? Akhirnya lakulah 2 dirham. Lalu kata Rasulullah, ini 1 dirham kau makan untuk hari ini. 1 dirham lagi pergi ke pasar sekarang, pergi. Ngapa ya Rasulullah? Beli kapak. Untuk apa kapak? Bawalah, belilah kapak. Setelah dibeli, lalu dipegang sama Rasulullah, diikatkan pakai tali. Mungkin adalah baca-baca Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah kepada orang itu? Kau jangan jumpai aku selama 14 hari. Dididiknya juga orang tuh. Artinya jangan kesini.